langsung aja ya. Ini ada dari Najwa. Om, menurut Om, dipanggil Om lo. Oke. Om, menurut Om adegan yang paling susah banget pada saat di Fast and Furious apa? Ya fight scene-nya sih, Waterloo fight. Waterloo fight. Ya, Oke. fight. Ini dari Yomski. Licinan mana? Wah, enggak. Kepalanya Vin Diesel apa kepalanya Dedi? Oh, lo tau lo bisa baca pikiran ya? Lumayan ya. Gue bisa deh jadi pesulap juga gitu ya. Iya, hebat. Ini dari Yomski. Licinan mana? Botaknya Vin Diesel sama Deddy Corbuzier. Ada mau saya bikin licin? Licinan. Kenapa lu jawab? Coba gitu. Jadi, tapi gue penasaran licinan kan? Licinan lo dan. Oh, iya tuh, kan? Bangga. Enggak sih sebenarnya. Oke. Joe berani nggak berantem beneran sama Dwayne Johnson tanpa skrip? Ya enggak lah, he's gonna crush me for sure. Dia gede banget. Segede apa sih orangnya? Mungkin 3 kali lipat gua lah. Serius? Dan lebih tinggi, kayaknya ya your height mungkin. 3 kali lipat. Oh, tapi setinggi Dedi. Kepala gua kayaknya cuma di bicepnya dia. Bicepnya dia gitu. Guys, ini gua sama Joe Taslim di hitam putih. Oh, itu tweet gua. Ya. Lu alay juga sih, heran aku jadi baca nih. Aduh. Oke, kenapa Anda tidak berani menjawab berapa gaji yang Anda terima dalam film Fast and Furious? Saking banyaknya ya nggak bisa jawab nanti. Enggak, karena nggak banyak juga, biasa aja. Kalau banyak mungkin baru bisa disombongin. Biasa aja gitu. Nggak kayak lu belagu. Terkenal tuh begini. Jangan kayak kita belagu. Iya. Bener. Kenal yang enggak gitu. Enggak di Hollywood. Ada nggak aktor idola Joe Taslim? Al Pacino ya. Al Pacino. Kenapa Al Pacino? Karena waktu gue kecil nonton Godfather 2, saat itu ya gue ngerasa gue mau jadi aktor gitu. Wah, keren. Nah ini, dengar-dengar Joe Taslim ditawarin film Expendables 3. Wis. Expendables 3 sebenarnya gue meeting sama Millennium Pictures waktu di LA, tapi mereka lagi scripting, tapi nggak ada officially offer atau apa, which just general meeting aja, ketemu ngobrol-ngobrol. Tapi itu udah sesuatu banget sih. Iya. Tapi belum ada karena skripnya belum kelar, dan kalau emang ada karakter yang pas, kenapa enggak? Tapi mudah-mudahan ya. Belum. Itu ada soalnya Expendables 3 ada Steven Seagal, ada Chuck Norris lagi. Habis itu ada, gue ngefans sama Expendables, man. Ya, nonton sama. Stallone sih ya. Apa ya? Oh, ini keren. Ya. Dari Awi Awan, Joe Taslim, kalau ada tawaran main film box office lagi, tapi pakai adegan super hot, nah, diterima apa enggak? Kalau emang scene itu dibutuhkan di cerita dan emang penting, kenapa enggak? Iya. Kan memang namanya kan kerja. This is acting. Production house misalnya Vivid Interactive gitu. Yang itu mah Kalau dia mah, yang ketawa berarti ngerti kayaknya ya. saya nggak ngerti. Oh iya. Okay, how was working with the cast of Fast and Furious 6? Did they ask you anything about Indonesia? Ya, lumayan. Serta kayak Paul Walker, dia sering banget ke Indonesia. He's a surfer kan, dia sering banget. Kayaknya dia malah lebih tahu banyak pelosok-pelosok Indonesia untuk surfing dibanding gue. Dia nyebutin beberapa pulau yang gue nggak pernah dengar kan. I've been there, I've been here. And then waktu gue di Spain, gue ketemu Chris Hemsworth yang main Thor. Ya. Dan dia nama Elsa Pataky, dia meritnya di Indonesia. Really? Di Sumba Island. Oh wow. Ya. Ini ada yang bilang saya kekurusan. Apa urusannya sama pertanyaan? Oh, Joe, Om kok ganteng sih? Kok Om keren sih? Kok kece sih? Kok bisa sempurna gini sih? Ini cowok. Hah? Oke, tapi ini ada pertanyaan yang gue pingin nanya. Itu kan adegan Anda mati di sana kan tidak ditayang, tidak ada kan? Gantung sih. Digantung kan? Ya kan kayak Toretto aja bisa hidup lagi kan? Ya. Apakah dapat tawaran nggak untuk Fast and Furious 7 misalnya? Atau there's a possibility for that? Possibility-nya kecil mungkin ya, karena bulan depan mereka udah syuting. Dan karena ganti director kan, sekarang James Wan yang ngedirect Insidious, yang ngedirect Fast 7. Jadi kemungkinan ceritanya bisa lari jauh atau gimana, which is I think kemungkinan enggak.
Kalau mungkin Justin Lin masih ngedirect, kemungkinan besar iya. Tapi kan different director, different approach. Mereka dia mau bawa kemana ceritanya. Udah mulai syuting. Kayaknya mereka scripting dan I think mungkin bulan depan udah mulai. Berapa lama sih pembuatan satu film tuh Fast and Furious? Fast 4 bulan. 4 bulan. 1 bulan preproduksi, syuting 4 bulan. Tayang misalnya mulai bulan depan syuting, tayang kapan kira-kira di bioskop? Next year Memorial Day juga, tahu kayak bulan-bulan gini. Pasti ya. Butuh cuma 3-4 bulan untuk post production. Oke. Mereka cepet banget sih. Cepet banget. Oke, Daniel, terakhir gue nanya sama lo. Apa setelah film Killers ya? Killers, what is your next project? Maksudnya untuk film gitu ya. To be honest, gue sendiri juga mau ngeliat dulu gitu ya, dari segi timnya sendiri gimana nih untuk marketing Killersnya dan feedback dari masyarakat sendiri gimana film Killersnya. Nextnya sih kita udah ngeliat beberapa skrip yang gue suka banget to be honest, dan gue pengen banget nge-produce beberapa film dari beberapa director ini. So we'll see. Gue ini masih open banget sih, jadi gue masih belum tahu apa-apa. Oke, mudah-mudahan sukses ya. Nah, kalau filmnya udah keluar, kita bahas lagi di sini. Thank you very much, man. Thank you, bro. Thank you, Joe. Terima kasih banyak. Always a proud to have you both here ya. Yes. Dan ingat ini, kalau kita lihat ya dari Daniel, dari Joe, sebenarnya kan apa ya, mungkin kesempatan ya. Tapi kesempatan kalau kita tidak memiliki kemampuan apapun, kesempatan cuma datang dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi buat saya kesempatan itu opportunity bertemu dengan kemampuan kita sendiri kan. Kalau kita nggak punya kemampuan nggak bisa. Ingat bahwa kesempatan itu akan mengetuk setiap pintu. Tapi hanya sedikit manusia yang memiliki kunci untuk membukanya. Saya dari Corbusier, inilah hitam.